Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali malam hari ini kita mengkaji tafsir surat An-Najm. Kita memasuki ayat ke-31 ya. Silakan disimak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Najm ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ini sudah. Sekarang 33. Ya. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. يقول تعالى ذَامًّا لِمَنْ تَوَلَّى عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela mereka yang tidak patuh kepadanya. Fala saddaqa wala shalla. Dia tidak beriman, dia tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan dan dia berpaling. Nah, surat Al-Qiyamah 31-32. Di sini Allah mengatakan afara'aital ladzi tawalla. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut tentang mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ta qalilan wa akda. Ibnu Abbas menafsirkan ata'a qalilan tsumma qata'ah. Dia sedikit patuh kemudian dia tinggalkan. Ya, misalnya salat maghrib. Nanti enggak salat lagi, cuma maghrib doang. Atau Jumat 5 waktunya enggak dikerjain. Baik. Ini kata Ibnu Abbas, ata'a qalilan tsumma qata'ah. Dia patuh sebagiannya kemudian dia tinggalkan. Dia putus. Begitu juga ditafsirkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah dan selainnya.
Ikrimah dan Sa'id mengatakan ka mathalil qaum idza kanu yahfiruna bi'ran fayajiduna fi athna'il hufur sakhratun tamna'uhum min tamamil amal fayaqulun aqdaina wa yatrukuna al-amal. Kata Ikrimah, mereka ini seperti orang-orang yang menggali sumur. Ya, dia gali, kemudian dia dapati batu, ketemu batu. Taib, ketemu batu besar gitu, yang membuat mereka terhalangi untuk meneruskan pekerjaannya. Lalu mereka mengatakan akdaina, ya udah putus, itu aja, tanpa ada usaha untuk meneruskan, putus. Ini sama seperti mereka yang patuh sebagiannya, mengerjakan sebagiannya, kemudian dia tinggalin. Wa a'ta qalila wa akda tinggalin, tidak meneruskan kepatuhannya, enggak istiqomah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Ay 'inda hadzal ladzi qad amsaka yadahu khasyatal infaq wa qata'a ma'rufah, 'indahu ilmul ghaib annahu sayanfadu ma fi yadihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh mereka yang berbagi ya kepada sesama terus berhenti berbagi. Ya, wa a'ta qalila wa akda. Dia berbagi sedikit terus dia putus, enggak lanjutkan. Ya. Kemudian Allah bertanya, apakah dia punya pengetahuan masa depan? Apakah dia tahu perkara gaib? Dia melihat masa depan. Ya, artinya kalau dia tidak berbagi berarti uangnya enggak habis. Artinya kalau berbagi uangnya bakal habis. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka yang pelit. Ya. Berbagi sesekali terus setelah itu enggak lagi. Lama enggak. Sekali itu pun sedikit. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pelitmu itu membuatmu terus memegang uang? Apakah dengan berbagimu itu uangmu bisa habis? Nabi SAW mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak berkurang dengan disedekahkan. Subhanallah. Secara matematis enggak masuk jemaah. Secara matematis, hitungan matematis enggak masuk, karena yang dikeluarkan berarti berkurang kan. Sementara Rasulullah mengatakan enggak berkurang. Baik. Makanya mereka yang takut habis duitnya gara-gara berbagi, baru berbagi sedikit kemudian udah stop. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu punya pengetahuan tentang masa depan? Artinya kalau kamu berbagi uangmu bakal habis. Kamu tahu itu? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa huwa yara dzalika ayanan. Apakah kamu betul-betul melihatnya dengan kasat mata? Betul-betul uangmu bakal habis jikalau engkau berbagi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah mengatakan, ya. Ai laisal amr kadzalik wa inna ma amsaka an shadaqah wal ma'ruf wal birr was silah bukhlan wa syuhan wa hala'an. Ya, ternyata keengganannya untuk berbagi kepada sesama itu, ya, tidak mau berbagi kebaikan, tidak mau menyambung hubungan dengan sesama, itu karena kepelitannya, kekikirannya, ya, dan hanya mempedulikan diri sendiri, orang lain tidak dipedulikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan sedikit pun pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki terbaik. Ini Allah yang bilang. Ya. Dan sekali lagi ini terkait dengan keimanan, kepercayaan. Percaya enggak dengan firman Allah? Gitu. Nah, pembuktiannya adalah sedekah. Sebab itu Rasulullah mengatakan was-shadaqatu burhan. Ya, kasih. Dan sedekah itu burhan,
Burhan itu bukti keimanan seorang. Itu berbagi. Ya, ketika seorang mengatakan saya beriman, pembuktiannya adalah sedekah. Makanya Rasulullah mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti akan keimanan seorang. Karena Allah mengatakan begitu, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang enggak akan berkurang. Nah, sekali lagi ini berlawanan dengan apa? Dengan hitung-hitungan secara matematis. Yang bicara adalah keimanan, yang berperan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Qala Sa'id bin Jubair ats-Tsauri ay balagha jami' ma amara bih. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah dia tidak tahu tentang apa yang ada di lembaran-lembaran Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan di lembaran-lembaran Ibrahim. Ya, jadi ada suhuf, ada kitab. Yang kita tahu kitab ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an. Itu kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada juga suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran. Isinya adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak tahu tentang apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim? Alladzi waffa, yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salam dengan kalimat-kalimat. Maka Ibrahim alaihi salam sempurnakan. Ya. Fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Allah katakan itu kepada Ibrahim alaihissalam. Kan makna waffa, Ibrahim adalah orang yang betul-betul menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara total. Makanya Ibrahim alaihissalam diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam bagi manusia. Baik. Kemudian juga dalam surat An-Nahl 123 kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ini karena Ibrahim alaihissalam amanah menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, yaitu ajaran tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk kaum musyrikin. Ya. Karena keteguhannya, ya, menegakkan tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, walaupun dia mendapatkan resiko yang luar biasa. Ya. Pembuktian Ibrahim alaihissalam luar biasa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat beliau ya, sebagai pemimpin manusia. Abul Anbiya, bahkan bapaknya para nabi. Jadi nabi-nabi yang datang setelah Ibrahim alaihissalam itu dari keturunannya. Keturunan Ibrahim alaihissalam luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan apa yang Allah wahyukan di dalam suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Alla taziru waziratu
wizra ukhra. Allah dengan tasydid ya. Ay kull nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw syai' min adz-dzunub fa innama 'alaiha wizruha. Artinya setiap jiwa, setiap orang yang melakukan kezaliman, entah itu kekufuran, kemaksiatan dan dosa-dosa lainnya, maka dialah yang mikul dosanya. Dia sendiri yang mikul dosanya. La yahmiluhu anha ahadun, tidak dipikulkan oleh orang lain. Jadi enggak ada dosa waris, itu enggak ada. Ya, siapa yang berdosa, ya dia yang akan pikul. Dosa waris enggak ada. Ini alla taziru waziratu wizra ukhra. Jadi wazirah ya, seorang itu enggak akan mikul dosa orang lain. Nah, seorang itu tidak akan mikul dosa orang lain, kecuali ada kecualinya di sini. Kalau dia zalimi orang lain dan dia enggak punya alat tebus. Seperti kisah orang yang bangkrut di akhirat. Kata Rasulullah SAW, kalian tahu nggak tentang orang yang bangkrut? Para sahabat bilang, ya tahu, tadinya berduit, habis duitnya. Bukan itu yang kumaksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak membawa pahala, sholat, puasa dan sebagainya, tapi dia banyak mendolimi orang. Ya, ketika penghisaban, maka ditegakkanlah keadilan. Di saat itu tidak ada alat bayar kecuali amal soleh. Tidak ada alat bayar kecuali amal soleh. Maka orang yang pernah didolimi, ya, datang, kemudian diambilkan kebaikan orang itu diberikan kepada dia, kepada orang yang pernah dia dolimi. Terus begitu, sampai akhirnya karena dia banyak mendolimi orang, sampai habis kebaikannya. Sementara orang masih berdatangan menuntut keadilan. Terus bagaimana? Nggak ada lagi alat bayar karena sudah habis. Kata Rasulullah SAW, maka diambilkan dosa orang itu, dipikulkan kepada dia karena kezaliman dia kepada orang lain. Jadi dia memikul dosa orang lain karena kezalimannya kepada orang tersebut. Ini dia. Tapi kalau dosa waris, dosa turunan, ya itu nggak ada. Tapi kalau dikarenakan atau disebabkan kezaliman dia kepada orang lain sementara dia nggak punya lagi alat bayar, alat tebus akan kesalahannya, maka dia bisa memikul dosa orang lain tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai orang yang bangkrut di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang yang banyak melakukan kebaikan, tapi dia juga banyak melakukan kezaliman kepada orang lain. Sebab jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dosa itu antara seseorang dengan Tuhan itu lebih mudah taubatnya. Berhenti, menyesal dan tidak akan mengulangi. Begitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berhenti dari dosa itu, menyesali dan tidak akan mengulangi. Selesai, taubat. Taubatun nasuh atau taubatan nasuha. Tapi kaitannya dengan orang lain, ada hak orang lain. 3 itu tidak sama 1. Dia minta maaf. Oke, atau dia mengganti apa yang pernah diambil dari saudaranya, atau dia minta untuk dihalalkan. Tapi kalau nggak selesai di dunia, nggak selesai, artinya orang itu nggak ngasih maaf. Ya, misalnya, kan ada juga orang seperti itu, dan itu hak dia, walaupun memang anjurannya adalah memberi maaf orang lain. Tapi ada orang yang nggak ngasih maaf. Misalnya apa? Ada orang dibunuh misalnya. Bagaimana cara minta maaf kepada orang yang dibunuh? Aturannya memang ada hukum qisas. Oke, dia menerima hukum qisas. Tapi ada hak-hak orang lain yang terbunuh tadi gimana? Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika kedatangan seorang menceritakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Lalu dia bertanya, "Fahalli min taubah?" Masihkah ada taubat bagiku? Kemudian Abdullah bertanya tentang ibunya, masih ada enggak ibu? Udah enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada berarti tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Kamu bertobat kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah semampu kamu. Oke. Artinya apa? Siap-siap alat tebus, karena urusanmu enggak selesai di dunia. Di akhirat tuh pasti akan nah, makanya kumpulkan kebaikan untuk bisa menebus kesalahan-kesalahan itu. Lalu dia pergi.
Kemudian salah seorang murid Abdullah bertanya, ya, kenapa Anda tadi bertanya tentang ibunya? Lalu Abdullah mengatakan, inilah a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Karena aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Artinya kalau ibunya masih hidup lalu dia berbakti kepadanya, itu menambah pundi-pundi amal saleh dia, amalan-amalan dia sebagai persiapan ya nanti pengadilan di akhirat. Itu amalan yang terbaik untuk mendatangkan pahala-pahala. Ya persiapan. Maksudnya apa di sini jamaah? Maksudnya kalau enggak selesai urusan dengan sama manusia di dunia, pasti diselesaikan di akhirat, dan itu lebih berat. Maka penyelesaian di dunia lebih ringan. Masih bisa nego jamaah. Tapi di akhirat enggak ada negosiasi, enggak ada. Langsung dibalas sesuai dengan nilai kesalahan. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ayat tadi menerangkan enggak ada seorang memikul dosa orang lain, enggak ada sama sekali. Kecuali kalau kondisinya seperti yang diberitakan Nabi Muhammad SAW, dia banyak mendolimi orang lain sementara dia nggak punya alat bayar dan ayat tebus, akhirnya dia pikul dosa orang lain karena kedolimannya kepada mereka. A'udzubillah min dzalik. Nah inilah yang ada di dalam lembaran Ibrahim. Ini ajarannya. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa tidak ada satupun jiwa yang memikul dosa orang lain, itu nggak ada. Hukum asalnya begitu. Sehingga kalau ada ajaran hukum dosa waris, itu salah. Ya, dibantah di sini. Al-Qur'an bantah mereka yang beranggapan bahwa ada dosa waris. Dibantah oleh Al-Qur'an. Nah, bahkan di lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa pun nggak ada itu. Sebagian orang menisbatkan kepada lembaran-lembaran Ibrahim ataupun Musa. Maka Allah mengatakan nggak ada. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pula dalam surat Fatir ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Apabila orang yang dibebani dengan dosa, ya, apabila orang yang dibebani dengan dosa, oke, di akhirat kali ini dia pikul dosa-dosa, terus dia menyeru kepada kerabat dekatnya, orang dekatnya. Siapa orang dekatnya? Ya ring satu misalnya, ada anak, ada istri, ada orang tua, saudara, itu kan ring satu. Tolong pikulin gitu. Dia minta nih, tolong pikulin. Apa kata Allah? La yuhmal minhu syai'un. Sedikit pun tidak akan diberikan, nggak akan dibantu, ya mikul sendiri gitu. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'it. Wahai Fatimah putri Muhammad SAW, kamu bisa minta uang dariku, terserah kamu, ya, lakin fa inni la amliku minallahi syai'an. Aku tidak punya sedikit pun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkanmu. Maka selamatkan dirimu sendiri wahai anakku. Itu Rasulullah kepada putrinya, putri kesayangannya. Taib. Bagaimana dengan orang lain? Begitulah nanti di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pernah kita lewati juga tafsirannya. Di hari ketika seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang di hari itu sibuk dengan urusannya. Itu orang-orang dekat semuanya jamaah, saudara, ayah, ibu, orang dekat kan? Istri, anak, orang dekat. Ini nggak nengok sedikit nih siapa kayak kamu orang dekat, nggak sama sekali jamaah. Subhanallah. Begitulah di akhirat. Kita di dunia masih bisa. Ini orang dekat saya, ini orang dekat saya. Maafkan, nggak, di akhirat nggak bisa. Subhanallah. Itu aja masing-masing orang lari menjauh. Apalagi sampai minta tolong dipikulkan dosanya, tolong pikulin dosaku. Nggak ada.
Ya. Surat Fatir ayat 18. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, menegaskan lagi nih. Dan sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi apa yang diusahakan di dunia itulah yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian diam-diam terus dapat gara-gara ngakunya bernasab sampai pada Rasulullah langsung dapat privilege gitu atau keistimewaan. Nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ya, siapa yang amalannya itu lambat, maka tidak dipercepat oleh nasabnya. Nggak ada. Jadi yang dilihat itu adalah amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Perlombaannya adalah perlombaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Makanya Allah pertegas di sini. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Ai kama la yahmilu alaihi la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yahsulu minal ajr illa ma kasaba huwa li nafsihi. Sebagaimana tidak dibebankan kepadanya dosa orang lain, tidak dipikulkan kepadanya dosa orang lain, begitu juga tentang pahala. Dia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia usahakan sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi faktor kedekatan adalah faktor yang masih bisa bermanfaat ketika di dunia, jemaah. Untuk mengingatkan. Beda kalau orang jauh, orang dekat saling mengingatkan. Kuat hubungannya. Yuk kita selamat bareng-bareng yuk, gitu di akhirat yuk, gitu maksudnya. Karena ada hubungan kedekatan di situ. Dan itulah yang dimanfaatkan Nabi Muhammad SAW untuk dakwah kepada karib kerabatnya. Walaupun nggak semuanya masuk Islam, bahkan ada yang menentang beliau SAW. Tapi karena faktor kekerabatan, beliau tetap manfaatkan untuk mengingatkan mereka, mengingatkan jamaah, mengingatkan. Tugas beliau hanya mengingatkan. Membuat mereka menerima? Enggak. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tapi tugas Nabi hanya menyampaikan, mengingatkan, udah sampai di situ. Kalau kemudian ada orang sekarang yang beraninya jamin masuk surga, beraninya jamin selamat dari neraka, cuma ditempelin tulis ya namanya, taruh di kafan bagian belakang kepalanya itu dikubur. Ini dari Habib Fulan, nanti selamat dari apa? Awas ya, jangan dihukum nih orang nih. Subhanallah. Apa-apaan ini? Panitia surga neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Khurafat. Jangan percaya jemaah. Dibodoh-bodohin sama mereka. Penjajah itu. Ya, penjajah, penipu. Oknum, iya, ada oknum. Enggak semuanya begitu. Saya juga punya teman-teman baik, ya. Tapi enggak begitu. Allahul musta'an. Tapi ada sebagian begitu. Maka jauhilah orang-orang yang berani jamin-jamin surga bahkan dengan kaplingnya segala macam, ya kan? Bisa juga mengaku niup neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya seperti Al-Faqih Al-Muqaddam yang ada di Tarim, kuburannya ditawafin. Ya, diaku sebagai manusia top, bahkan mi'raj 70 kali. Rasulullah kalah. Haula wala quwata illa billah. Jadi nipunya itu enggak tanggung-tanggung gitu. Rasulullah kalah. A'udzubillah min dzalik. Adzan dulu ya, kita lanjutkan nanti. Silakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali ke ayat kita. An-Najm 39. Ini penting ya jemaah. Apa yang saya sampaikan ini penting sekali. Wa min hadhil ayatil karimati, dari ayat yang mulia ini, istambata Syafi'iyyu wa manittaba'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya, mazhab Syafi'i,
Dan penulis ini Al-Hafidz Ibnu Katsir itu Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Bahwa bacaan Al-Quran gak sampai penghadiahannya kepada orang yang sudah mati. Ini Imam Syafi'i dibilang. Jadi kita orang baca Al-Quran apapun itu, umumnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi fulan. Al-Fatihah. Ini ihda, menghadiahkan pahalanya untuk yang sudah mati. Kata Imam Syafi'i enggak nyampe. Alasannya apa? Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena bukan termasuk amalan mereka yang sudah mati. Bukan juga karena usaha mereka yang sudah mati. Enggak sampai. Itu Imam Syafi'i sendiri loh. Lah di kita yang akunya madhabnya Syafi'i tapi melakukan itu. Lah sementara Imam Syafi'i sendiri bilangnya nggak sampai. Yang saya baca ini ya, ahli tafsirnya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu Syafi'i madhabnya. Nah itulah kadang-kadang kita dapati sebagian orang ngaku-ngaku aja madhabnya Syafi'i tapi nggak sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Subhanallah. Makanya saya katakan penting. Dalilnya ini, bahwa seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Ya. Adapun ihda'u thawabil qiraah enggak sampai memberikan hadiah pahala. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, surat-surat Al-Qur'an yang dibaca, ya Allah sampaikan ini pahalanya kepada si fulan yang sudah meninggal, enggak nyampe kata Imam Syafi'i. Walihada, ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, bisa dicek di kitab manapun ya yang dipegang oleh mereka yang bermadzhab Syafi'i. Buka ini ayat ini, pasti sama isinya, enggak beda. Ya. Oleh sebab itu lam yandab ilaihi Rasulullah SAW ummatah wala hathahum alaih. Nabi SAW tidak pernah menganjurkan hal itu kepada umatnya. Nabi enggak pernah menganjurkan hal itu kepada umatnya. Baca ayat Al-Quran, sampaikan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Wala arsyadahum ilaih binassin wala ima. Dan tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan hal itu kepada mereka dengan nas, pernyataan, au ima atau isyarat. Gak ada sama sekali. Ya. Walam yungqal dalika an ahadim minas sahabah. Dan tidak dinukilkan sedikit pun hal itu dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pun enggak ada. Walau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya hal itu baik, makalah mereka mendahului kita melakukan perbuatan baik tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Masya Allah. Wababul qurbat yaktasiru fihi ala nusus. Ya, masalah ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah itu terbatas atau dibatasi dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Wa yatasarraf fihi bi anwa'il aqisah wal ara, dan enggak bisa ya dianalogikan, dikiaskan atau dengan pendapat-pendapat. Fa amma du'a was sadaqah. Adapun doa dan sedekah, fadzalika mujma'un ala wusulihima. Maka sepakat para ulama pasti sampai. Beda ya antara doa dengan menghadiahkan pahala. Itu dua hal yang berbeda, jangan disamakan jamaah. Kalau doa itu seperti ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Ya Allah maafkan dia, ampuni dia, muliakan dia, ya, dan seterusnya. Tapi pasti sampai. Dan yang kedua sedekah. Ya Allah, ini sedekah atas nama ayah yang sudah meninggal, sampai. Badal haji, badal umroh, sampai, ada nasnya. Tapi menghadiahkan bacaan, ya, menghadiahkan bacaan orang yang hidup tadi baca ayat ataupun surat, kemudian dihadiahkan kepada yang sudah meninggal, kata Imam Syafi'i, enggak nyampe.
Jelas jemaah? Nah, dalilnya tadi wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Ya. Manusia tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali apa yang sudah dia usahakan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Kata beliau, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath. Ya, apabila seorang meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Hadis sahih riwayat Muslim. Sedekah jariyah seperti wakaf, wakaf masjid, wakaf sekolah misalnya, atau wakaf. Sedekah yang terbaik itu wakaf. Selama apa? Selama pengawasnya itu amanah. Contohnya apa? Wakafnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada jemaah. Sampai beliau punya rekening di bank. Hasil keuntungan, tapi itu untuk kaum muslimin. Artinya pahala terus mengalir kepada beliau. Berapa abad sudah? 14 abad, bayangin. Yang berperan di sini siapa? Nadhir, pengawas, yang dia berfungsi apa? Menjalankan fungsi wakaf, mengawasi fungsi wakaf. Jangan sampai wakaf itu dibelokkan, nggak boleh. Karena kalau sudah diwakafkan itu artinya milik Allah Subhanahu wa taala. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Wakaf itu begitu. Makanya sedekah terbaik itu adalah apa? Wakaf. Bisa nggak wakaf untuk keturunan? Boleh. Misalnya masih hidup nih ya, punya rumah. Orang tua bilang, saya wakafkan rumah ini untuk anak keturunan saya. Boleh. Itu rumah nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan. Jadi nanti selama dia punya anak keturunan, yang baliknya ke dia, boleh ngambil manfaat dari rumah itu. Entah nanti rumah itu jadi apa dan sebagainya bermanfaat, bu anak keturunan silakan. Itu wakaf. Kalau Utsman, wakafnya adalah kebun kurma untuk kaum muslimin. Jadi yang kita konsumsi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dari kurma-kurma yang ada dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Ini sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia sampaikan kebaikan pada orang. Ya, kemudian orang itu menerimanya dan mengamalkannya, pahalanya mengalir. Yang ketiga, au waladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Enggak ada kontradiksi di sini. Adapun menghadiahkan bacaan tadi kembali ke situ, itu bukan dari perbuatan orang yang sudah mati. Yang berbuat adalah yang masih hidup, tapi dihadiahkan. Nah makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau yang ini enggak. Kalau yang lain-lain ya sampai, doa sampai, sedekah sampai, atas nama yang sudah meninggal, haji sampai, umroh sampai. Clear ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu tadi yang bisa kita ulas, beberapa ayat dari surat An-Najm mulai 3 sampai 39 ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Silakan yang bertanya sebelum iqamah, 1-2 pertanyaan saja singkat. Ada? Silakan. Dengarnya di dalam. Waris. Hanya rumah. Oke, terus? Dibagi 3. Oh, bertiga. Oke. Terus? Maaf ya, kita jawab dulu pertanyaannya sedikit. Gini, cuma sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sesuatu itu disebut warisan, maka dia bukan hak orang yang mewariskan. Yang mewariskan yang sudah meninggal kan, berarti sudah menjadi hak siapa? Hak ahli waris. Nah hak ahli waris terserah. Kalau dia memang punya
punya niatan untuk menjadikan itu sebagai ladang amal orang tua. Misalnya nih ya, ini nilai sedekahnya nih untuk orang tua, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Akan tetapi begini, penting karena hal itu tidak boleh ada paksaan, oke ya, dan harus diketahui bahwa nanti disampaikan kepada ahli waris. Kan bisa aja nanti ahli waris pertama nih ya, anak dari orang yang meninggal tadi kan 3 tadi kan masing-masing nanti akan berkeluarga, punya ahli waris juga. Kalau dia meninggal gimana, itu juga harus dikasih tahu kan ke mereka bahwa ini ada hak saya di rumah itu. Nah gitu harus kasih tahu. Nanti terserah kalau mereka misalnya mau mengambil haknya, ya nggak apa-apa. Ya kayak gitu, betul. Nggak apa-apa. Tapi tetap nanti dikasih tahu kepada keluarga. Masing-masing kan berkeluarga tuh, kasih tahu. Itu ada hak di situ gitu. Tapi untuk ayah sekarang ayah nggak ambil, ayah mau sedekahin itu pahalanya untuk orang tua, oke. Tapi nanti kalau kalian mau ambil nggak apa-apa, gitu. Itu hak kalian, kan gitu. Sampaikan gitu. Ya, barakallahu fiik. Cukup ya, insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.